Baik. Para mahasiswa-mahasiswa sekalian, pada kesempatan kita pada siang hari ini, saya akan memberikan berbagi informasi, pengetahuan mengenai beberapa aliran, ya, mungkin 2 aliran filsafat yang bisa kita pakai, kita gunakan sebagai alat untuk mengenali, memahami, sekaligus mengkritisi realitas, baik itu realitas yang ada di dunia maya maupun juga realitas yang ada di dunia nyata. Gitu. Oke, saya akan menampilkan presentasi saya. Oke, semoga ini sudah bisa terlihat. Baik. Mohon informasinya kalau belum bisa terlihat ya presentasi saya. Jadi ada 2 aliran filsafat yang akan kita bahas secara sederhana. Tentu saja kalau kita berbicara soal filsafat pasti ini memakan waktu ya. Karena belajar mengenai filsafat positivisme dan eksistensialisme ini memakan waktu kurang lebih 1 semester juga. Gitu. Nah, tapi kita akan melihat pokok-pokok yang bisa kita jadikan sebagai alat gitu ya untuk menganalisis realitas. Nah, ini alatnya ada 2, yaitu apa yang disebut dengan positivisme dan eksistensialisme. Kita akan melihat dulu. Nah, sebelum itu saya ingin partisipasi dari rekan-rekan. Mohon komentarnya bisa melalui kolom chat atau open mic ya. Coba berikan komentar Anda ketika Anda melihat gambar di samping ini. Apa komentar Anda ketika melihat sebuah visualisasi di samping? Ya, melihat muka saya sendiri, Pak. Oh, oke. Iya, Yang saya maksud ini nih, di samping tulisan ini ya. Tulisan iya berikan. betul. Oke. Oh, karena Ya, ada pantulan gitu ya. nah, betul Pak, ada pantulannya. Gelap Oke. ada pantulan. Oke, di sini juga ada yang menjawab dari Angela. Angela menjawab gelap ya. Luciana menjawab gelap. Michael Julius menjawab kegelapan. Oke. Ada yang menjawab kosong. Wah, oke. Tandi Wiyarta menjawab hitam. Oke, jadi ada beberapa perspektif nih. Ciko juga menjawab hitam. Alvan menjawab hitam. Wah, banyak yang menjawab hitam ternyata ya. Ada yang menjawab gelap, ada yang menjawab hitam, tapi ternyata juga ada yang menjawab kegelapan. Ada juga yang menjawab kosong. Bahkan Advent tadi menjawab melihat dirinya karena pantulan ya. Warna hitam itu memantulkan dirinya. Ya, Adam Lazuardi menjawab diri sendiri. Oke. Bianto menjawab kosong. Oke, baik. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, kalau ini apa yang Anda lihat ketika melihat gambar di samping ini? Teringat iklannya semen Holcim, Pak. Oh, iklannya apa? Semen? Iya, betul. Mungkin Bapak pernah tahu. Belum tahu saya. Saya jarang nonton TV soalnya. Oh, iklan semen Dulu. Holcim ya? Oh iya ya. Iya, ada dulu, Pak. Oke, oke, oke. Ya, Kayak begini ya gambarnya ya. betul. Kehidupan lah, Pak, kita. Cahaya, Oh, harapan. oke. Oke. Nah, Enrico di sini menuliskan every cloud has its silver lining ya. Lining apa lining itu jawabannya? Every cloud has its silver lining. Wah, ini lining itu apa ya? Setiap awan memiliki
lining itu apa? Oh, garis ya. Garis silver gitu ya mungkin ya. Oke, ada yang mengatakan dari Calvin sun rays. Sunrise maksudnya ya. Sun rays, God Oh, rays. oh sunrise itu apa? Itu kayak apa namanya? Matahari itu ada garisnya itu nggak sih? Ini bahasanya Oh, game juga sih sebenarnya sun rays. oke oke, saya baru tahu tuh. Ya ya, ya. Jadi Rays, kayak RAI. Ya, garis garis cahaya yang tembus melalui awan itu mungkin ya. yes. Oke, sun rays. Wah, saya belajar vocabulary baru nih. Angela mengatakan peristiwa alam, Pak. Oke. Luciana melihat awan. Michael Agustinus melihat keindahan alam. Oke. Agnes melihat sorotan sinar. Adam Lazuardi senja. Oke. Alfon awan yang mengeluarkan cahaya. Awan yang mengeluarkan cahaya. Oh, awannya mengeluarkan cahaya. Wih, ini lagi Michael Wijayanto mengatakan cahaya ilahi. Wih, cahaya penerangan ilahi. Oke. Kevin, laut disinari cahaya. Laut disinari, oh ya ya ya, ada lautnya ya. Laut disinari cahaya. Nathanael, masa depan yang cerah. Oke. Denny, salah satu indahnya ciptaan Tuhan. Oke, betul indah memang. Elvira, Tuhan datang. Wah, representasi Tuhan sebagai cahaya ya, penerangan ya. Oke. Baik. Oke. Nah, ada berbagai macam jawaban ternyata ya dari setiap orang. Bahkan di gambar sebelumnya itu juga ya dari jawaban-jawaban yang tadi saya lihat memang kebanyakan menuliskan warna hitam. Tapi ada juga yang mengatakan kegelapan, ada yang mengatakan kekosongan ya, emptiness ya, karena hitam saja kan. Nah, ini juga begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda tahu bahwa apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda lihat tentang dua gambar tadi itu adalah benar? Ini sudah semakin kompleks. Karena setiap orang tadi ternyata memiliki penilaiannya sendiri-sendiri. Gambarnya mungkin sama, ya kan? Bahkan hanya gambar kotak hitam saja itu ada yang melihat bahwa itu sebuah kegelapan, bahwa itu sebuah kekosongan. Ada yang melihat dirinya sendiri. Ada yang melihat itu hitam gitu ya. Nah, terus kalau ada anak kecil yang bertanya, terus saya bertanya seperti itu, ini mana yang benar ini? Mana yang harus kita percayai gitu kan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya sebagai manusia yang hidup di satu wilayah yang sama, ketika kita ingin menyepakati sesuatu, bahkan mungkin ketika kita ingin menyepakati sebuah hukum, undang-undang, nah akhirnya kan sulit ya. Banyak kepala mencoba untuk menafsirkan, akhirnya interpretasinya berbeda-beda. Undang-undang ITE misalnya, ini kan sedang dicoba untuk direvisi karena orang menyebutnya ini pasal karet gitu ya, bisa diterjemahkan masing-masing orang semaunya begitu kan. Kemudian juga kalau dalam konteks kehidupan beragama misalnya rekan-rekan agamanya sama, tetapi kok banyak tuh aliran-alirannya yang berbeda-beda, bahkan satu aliran dengan aliran berikutnya atau mazhab berikutnya itu bisa saling bertolak belakang. Tapi kitab sucinya sama gitu. Ini menjelaskan bahwa ternyata manusia itu punya daya tampung imajinasi yang berbeda-beda, daya interpretasi yang berbeda-beda. Nah, kalau mana yang benar, mana yang salah itu menjadi relatif, sebenarnya kalau begitu apa itu kebenaran? Ya kan? Pertanyaannya akhirnya yang bisa kita lontarkan adalah apa sih yang benar itu? Benar itu apa gitu kan? Jangan-jangan definisi benar menurut Anda itu berbeda dengan definisi benar menurut saya. Sehingga kesimpulan yang saya sampaikan akhirnya juga berbeda dengan kesimpulan yang Anda sampaikan. Nah, tema mengenai kebenaran
ini akan kita diskusikan besok, ya, besok pagi. Cuman ya ini hanya sedikit ini saja, awal saja. Oke. Nah, lantas kalau ada kebenaran, bagaimana sih sesungguhnya relasi antara makna dan kebenaran? Apakah makna itu sebuah kebenaran? Apakah makna itu sudah pasti benar? Begitu maksudnya. Makna yang Anda peroleh, yang Anda simpulkan, yang muncul dalam benak Anda, maknanya, itu apakah bagaimana kaitannya dengan benar tidaknya? Ada tadi teman kita yang memaknai gambar pertama tadi itu sebagai sebuah kekosongan. Ada yang memaknai sebuah kegelapan. Kalau ditanya lagi, maksud dari kegelapan itu apa? Ya, maksud dari kegelapan misalnya ya berarti tidak ada kebaikan misalnya. Itu makna juga. Nah, relasinya bagaimana nih antara makna dan kebenaran? Ini makin kompleks lagi nih, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah ada kebenaran yang nanti akan kita sama-sama pelajari besok, lantas apakah makna itu penting? Apakah sekarang ini yang hanya kita butuhkan adalah kebenaran dan kebaikan saja? Apakah makna itu menjadi tidak begitu penting? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, oke? Dari melalui dua aliran. Nah, sedikit memperkenalkan saja kepada teman-teman, di dalam filsafat itu terdapat berbagai macam aliran. Jadi sejarah pemikiran manusia mengalami perkembangan dan dinamikanya. Sampai hari ini seluruh aliran pemikiran memiliki pendasarannya yang cukup kokoh di dalam mempertahankan apa yang menjadi sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Jadi kalau kita berbicara mengenai filsafat, jangan heran atau kaget bahwa ternyata ada begitu banyak pandangan-pandangan aliran-aliran filsafat yang kalau kita pelajari semuanya satu persatu gitu, itu memiliki kebenarannya masing-masing. Misalnya kalau kita belajar aliran rasionalisme dan juga empirisme. Rasionalisme jelas bertolak belakang dengan empirisme. Rasionalisme itu sederhananya adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwa sesuatu itu bisa kita anggap benar itu kalau kita menggunakan rasionalitas kita. Jadi aspek pikiran kita itu berarti benar. Tapi begitu kita pelajari empirisme, ini kok kayaknya juga benar juga. Misalnya empirisme itu apa? Empirisme itu sebuah aliran yang menganggap bahwa kebenaran itu hanya bisa diperoleh, apa yang benar itu hanya bisa diperoleh melalui panca indera kita. Empirisme berarti apa yang bisa terlihat oleh kedua bola mata kita, apa yang bisa tercium baunya oleh hidung kita, apa yang bisa kita cercap dari lidah kita, apa yang bisa kita sentuh atau kita raba dari tangan kita. Keenam panca indera inilah yang bisa mengetahui, oke, itu berarti panas. Oh, benda ini berarti bentuknya kotak gitu ya. Karena bisa terlihat, bisa kita pegang, kita raba. Oh, ini baunya harum ini. Harumnya sangat menyengat gitu. Buktinya gimana? Buktinya bisa kita cium gitu. Kalau kita pelajari ini ada benarnya juga. Tapi rasionalisme juga ada benarnya. Ada juga yang aliran filsafat namanya idealisme. Wah, ini baru lagi nih. Idealisme berarti mereka meyakini bahwa ada konsep-konsep ide, esensi ide, gagasan-gagasan itu yang sebenarnya sudah ada sebelum manusia itu bahkan lahir di muka bumi. Gitu. Nah, tugas manusia adalah untuk menemukan ide-ide itu, kebenaran-kebenaran itu. Nah, ini aliran yang namanya disebut dengan idealisme. Nah, juga romantisisme. Romantisisme adalah sekelompok orang yang di dalam zaman modern ya, abad ke-18, sekelompok 16-17 lah ya. Orang yang meyakini bahwa kebenaran yang dianggap
yang harus dianut itu adalah kebenaran yang sudah dicanangkan ribuan tahun yang lalu pada zaman atau era Yunani klasik atau Yunani kuno. Itu orang yang romantisme. Ada juga materialisme ya. Nah, materialisme ini jangan dipahami sebagai orang yang suka sama uang, bukan ya. Materialisme berarti menganggap atau sebuah aliran yang menganggap bahwa kebenaran atau proses peradaban manusia ini ditentukan oleh material-material yang konkret atau ditentukan oleh benda-benda. Jadi kalau kita itu bisa berkembang itu ditentukan dari alat-alat produksi. Kalau zaman sekarang kita itu bisa berkembang itu ditentukan, yang menentukan kita itu bisa berkembang tidaknya, manusia bisa berkembang tidaknya itu dari teknologi. Jadi teknologilah yang sangat menentukan. Gitu. Nah ini aliran materialisme. Ada lagi aliran positivisme yang akan kita pelajari. Ada aliran eksistensialisme dan ada aliran postmodernisme. Ada begitu banyak aliran ya. Ada juga yang punya aliran misalnya Marxisme, ada yang alirannya neo-positivisme, ada post-positivisme, banyak sekali. Banyak sekali aliran-aliran yang kalau kita pelajari, ya kayaknya kita ya harus seumur hidup pelajarin. Saya sendiri pun juga sampai sekarang masih mempelajarinya. Gitu. Nah, tapi kita akan fokus kedua ini ya, positivisme dan eksistensialisme. Oke, kita awali dengan positivisme. Positivisme ini digagas oleh salah seorang filsuf yang bernama Auguste Comte. Ya, jadi bacanya itu bukan Auguste Comte, bukan gitu ya, tapi Auguste Comte. Dia dari Prancis. Apakah Auguste Comte ini satu-satunya orang yang menggagas gagasan positivisme? Tentu saja tidak ya. Dia juga mendapat inspirasi dari generasi terdahulu seperti orang seperti Saint-Simon ya. Siapa lagi saya lupa. Tapi intinya dalam filsafat orang-orang yang menemukan satu gagasan pemikiran itu juga sedikit banyak terpengaruh dari gagasan-gagasan filosofis terdahulu. Entah dia mengembangkan pemikiran terdahulu atau dia mengkritisi dan mencoba untuk merombak pemikiran terdahulu gitu. Kalau dalam konteks Auguste Comte ini dia mengembangkan pemikiran dari Saint-Simon ya, generasi terdahulunya. Nah, yang sampai sekarang positivisme ini masih menjadi paradigma berpikir manusia modern ya dalam hal ini. Nanti setelah ini juga ada yang namanya neopositivisme. Ini perkembangan baru lagi, kemasan baru lagi dari positivisme. Orang seperti Bertrand Russell ya dan seterusnya itu orang yang sudah memodifikasi. Tapi kita akan lihat secara sederhana dasarnya positivisme ini. Oke, untuk aliran positivisme ini saya akan fokus pada pertama istilah positivisme, kemudian paradigma positivisme, cara berpikir positivisme itu kayak gimana gitu ya. Kemudian tahap-tahap perkembangan manusia menurut Auguste Comte ya. Jadi ada tahap perkembangan manusia yang menurut Auguste Comte perlu kita lalui sehingga kita bisa menjadi manusia yang berkembang, menjadi manusia yang modern gitu ya. Kemudian kita juga akan lihat ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari positivisme. Nah ini yang juga sangat penting. Oke, pertama-tama yang perlu kita ketahui bersama adalah positivisme itu tidak sama dengan positive thinking ya. Positivisme itu juga tidak sama dengan positive attitude. Dia bukan positive life atau positive vibes only gitu ya. Jadi kata positif itu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang apa ya, etis, sesuatu yang etis. Positive thinking, positive attitude itu beda ya. Nah, positivisme ini kita melihat dulu
kita melihat dulu nih sumber pengetahuan itu dari mana sih? Ya, oke, sebelum kita masuk ke arti terminologi positivisme, kita melihat dulu sumber pengetahuan positivisme. Apakah sumber pengetahuan manusia itu berasal dari hal-hal yang sifatnya mistis? Dalam hal ini boleh kita kategorisasikan misalnya agama ya. Nah, banyak kaum spiritualis misalnya itu mengatakan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang benar tentu saja itu adalah ya berdasarkan keyakinan agama atau hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, positivisme menganggap bukan sumber pengetahuan bukan ini. Apakah sumber pengetahuan itu berasal dari tradisi yang sudah terbangun sejak nenek moyang kita gitu ya? Menurut kaum ini mengatakan bahwa ya sumber pengetahuan satu-satunya yang bisa kita ikuti karena itu benar itu berasal dari tradisi generasi terdahulu. Nah, menurut kaum positivisme sama sekali enggak gitu. Itu bukan sebuah sumber pengetahuan. Nah, apakah positivisme itu berasal dari otoritas yang berlaku atau yang diyakini oleh masyarakat? Misalnya otoritas pemerintah, gitu, aparat hukum, ataukah misalnya otoritas kalau dalam Indonesia yang paling terlihat itu biasanya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Orang masyarakat kerap kali membutuhkan fatwa MUI. Ini ada persoalan nih. Gimana nih? Apakah vaksin COVID-19 ini halal atau haram gitu ya? Nah, sumber kebenaran menurut mereka itu adalah dari MUI. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak secara mutlak meyakini kebenaran yang dicanangkan oleh fatwa MUI sebagai otoritas. Karena seringkali juga keputusan-keputusan otoritas MUI itu juga tidak sejalan dengan dunia atau pengkajian dari akademisi intelektual Islam. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya kebenaran itu, sumber pengetahuan itu bisa nggak berdasarkan otoritas. Faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang seperti itu ya, meyakininya berdasarkan otoritas. Nah, positivisme jelas bukan melihat sumber pengetahuan dari otoritas, melainkan dari observasi. Nah, ini kita mulai masuk ke pemahaman positivisme. Positivisme menganggap bahwa sumber pengetahuan itu pertama-tama dimulai dari observasi. Jadi sumber pengetahuan yang benar, yang bisa dipercaya, itu hanya yang bisa diobservasi. Artinya hanya yang faktual. Jadi berbicara soal fakta. Fakta berarti dapat diobservasi secara empiris. Empiris tadi saya katakan bisa dilihat, bisa dipegang ya. Pokoknya salah satu perangkat indrawi kita ini bisa mengakses fakta itu atau fenomena itu, berarti itu sebuah pengetahuan. Pak, tapi apakah hanya sebatas observasi? Tentu saja tidak. Ini kan tadi saya katakan pertama-tama adalah observasi. Nah, dunia saintis, ya teman-teman yang belajar farmasi, belajar kimia, belajar bahkan mungkin belajar teknik informatika, sistem informasi, ini sangat sangat positivistik ya. Sangat positivistik karena harus observasi dulu gitu ya. Bahkan mungkin di teman-teman di manajemen ya, akuntansi itu harus melalui observasi ya. Observasi itu kan mengamati ya. Oke. Nah, lantas apa sih sebenarnya positivisme itu? Yang pertama, dari sisi terminologinya, dari sisi kata-kata positivisme. Itu dari bahasa Latin, ponere dan positum yang artinya adalah to put
or place. Jadi untuk mendudukkan, untuk menempatkan sesuatu yang kita letakkan di depan atau kita sepakati sebagai apa yang benar. Jadi positivisme itu sebenarnya untuk mendudukkan, meletakkan sesuatu yang meletakkan di depan kita, itu maksudnya supaya jelas, dan yang terpenting adalah kita sepakati bersama bahwa ini yang benar. Nah, makanya aspek-aspek metode-metode sains, penelitian sains itu sangat dijunjung tinggi di sini dalam positivisme. Karena untuk mengambil kesepakatan bersama, ya, untuk menjelaskan juga to put or place. Kemudian, secara filosofis, positivisme berarti pengetahuan yang benar hanya yang faktual. Ini sudah saya singgung sebelumnya. Fakta berarti dapat diobservasi secara empiris. Jadi kalau kita hanya mendengarkan saja, meskipun itu juga perangkat indera kita ya, tapi itu perlu ada langkah selanjutnya. Sebuah penelitian nanti akan saya ilustrasikan. Nah, dari sisi politis, positivisme itu adalah cara berpikir yang tidak didasarkan atas keyakinan agama atau metafisis, melainkan pada kepastian sains dengan observasi empirisnya. Teman-teman mungkin baru pernah mendengar ini ya, kata-kata metafisis. Nah, metafisis itu, ini ya, metafisis atau metafisika. Kalau fisika itu sesuatu yang bisa kita observasi empiris, ya. Fisika itu berarti kita tahu bentuknya, warnanya, beratnya, kemudian besarnya, ya. Itu fisika, ya kan? Nah, ini bukan sekedar fisika tapi metafisika. Meta itu berarti melampaui fisika, beyond physics. Maksudnya melampaui fisika itu artinya ya sudah bukan fisik lagi, artinya ya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Contohnya dalam agama jelas, kita meyakini adanya Tuhan, adanya hari akhir, ya itu metafisis, nggak bisa kita lihat. Nah, cara berpikir positivisme itu nggak mau ke arah situ. Pokoknya dia bisa kita observasi secara empiris. Nah, ini cara berpikir positivisme. Kemudian secara sosiologis, cara atau metode untuk memahami atau menafsir manusia atau masyarakat sebagai fenomena sosial yang bersifat objektif atau ilmiah. Jadi, cara berpikir positivisme di dalam memandang alam semesta, benda, itu harus bisa diobservasi secara empiris. Cara memandang manusia itu juga sama. Perlakuannya itu sama. Harus bisa diobservasi empiris. Ya. Oke, ini istilah dari positivisme. Nah, sekarang paradigma positivisme, cara berpikir positivisme itu bagaimana? Ciri-cirinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada the scientific method ya. Jadi observasi itu adalah langkah awal. Pertama itu coba kita observasi. Ya. Jadi kalau ada virus corona itu pertama diobservasi dulu. Kemudian kita ajukan pertanyaan. Ya. Ini apakah virus ini berbahaya atau tidak? Apa dampaknya? Apakah virus ini bisa membelah diri atau tidak? Ya. Apakah virus ini datang dari hewan atau datang dari manusia? Apakah bagaimana jangkauan penularan virus ini misalnya? Ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada titik ini sebenarnya filsafat sebagai aktivitas refleksi kritis ini masuk ke sini, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal sains, ya ada aspek-aspek filsafatnya, ada aspek-aspek filosofisnya. Pertama, ya ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Oke, selanjutnya setelah mengajukan pertanyaan, kemudian kita membuat hipotesis. Kita membuat kesimpulan sementara.
wah ternyata virus ini bisa menular manusia dengan cepat. Ternyata virus ini berdasarkan observasi saya bisa berasal dari hewan misalnya. Nah, ini tapi masih diragukan gitu ya. Kita masih membuat kesimpulan pertama. Kemudian perlu dilakukan eksperimentasi lebih jauh, lebih detail. Nah, kalau dalam sains, dalam ilmu farmasi misalnya, kimia, itu ada tuh di laboratoriumnya. Teman-teman farmasi pasti lebih tahu tentang ini ya. Ada eksperimennya, ada percobaan-percobaannya gitu ya. Ada kegagalannya, ada kesuksesannya, dan seterusnya. Di sini ruangnya. Kalau dalam dunia sosial misalnya, kita meneliti sebuah fenomena COVID-19 misalnya, ini juga kita lihat literatur pemikiran dari si A misalnya tentang COVID ini, pemikiran si B tentang COVID ini, kemudian hasil penelitian dari jurnal A misalnya. Ini juga merupakan sebuah eksperimen sebenarnya. Kemudian kita setelah melakukan eksperimentasi, kita menarik kesimpulan dan bisa kita pelajari dan akhirnya kita laporkan. Nah, ini sangat ciri dari positivisme. Oke. Saya pikir teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan metode saintifik seperti ini. Nah, tapi kita akan lihat ciri-cirinya paradigma positivisme. Yang pertama adalah sikap berjarak. Maksudnya sikap berjarak itu apa? Nah, ini kata-kata berjarak ini kan sudah kita dengar sejak materi yang pertama ya kemarin ya. Pak Adit sempat beberapa kali menyinggung soal manusia akhirnya berjarak. Dengan adanya teknologi manusia berjarak dan begitu dan seterusnya gitu ya. Tapi apakah berjarak gitu kan? Nah, berjarak itu artinya ya subjek dan objek itu terlihat dengan jelas. Sebentar. Oh ya, oke. Nah, sikap berjarak ini yang saya terangkan di sini. Seorang ahli fisika misalnya, ahli fisika, ahli biologi atau kimia atau farmasi ya, itu mengamati benda jatuh misalnya atau mengamati sel atau larutan asam di laboratoriumnya dengan sikap berjarak. Artinya menghadapi proses-proses alamnya itu sebagai objek belaka. Ya. Jadi dengan sadar kita ingin meneliti tentang virus, ya virus itu objek kita. Kita sebagai subjek, orang itu kan subjek ya. Orang itu subjek. Apa yang kita teliti, benda-benda yang kita teliti, mikroorganisme yang kita teliti itu sebagai objek kita. Jadi ada jarak gitu antara subjek dan objek. Kalau antara manusia satu dengan manusia yang lain harusnya tidak ada jarak karena sama-sama subjek. Ya, sama-sama kita bisa berinteraksi dan satu sama lain. Tapi kalau dengan benda itu ada jarak, ada distansi, ya, social distansi. Oke, itu yang pertama ciri-cirinya. Yang kedua, positivisme menekankan pada bahwa ilmu itu atau teknologi itu adalah bahkan alam ini itu sifatnya bebas nilai, dia netral. Jadi peneliti harus menghadapi objeknya sebagai fakta netral. Objek penelitiannya ya, misalnya benda jatuh, sel, larutan asam ya, itu sebagai fakta yang netral. Artinya data yang bersih dari unsur-unsur subjektif. Jadi data itu bisa berarti sel, benda ya, atau air atau larutan asam dan seterusnya itu datanya itu bersih dari campur tangan kita sebagai manusia atau yang disebut dengan subjektif. Subjek itu manusia. Subjektif berarti penilaian-penilaian kita. Misalnya ketika kita sedang meneliti sebuah larutan asam misalnya, kita harus menyingkirkan dulu nih keinginan-keinginan yang terselubung gitu ya. Karena bisa jadi orang yang meneliti itu
supaya penelitiannya dianggap ada inovasinya. Nah, dia akhirnya memanipulasi itu gitu. Nah, ini sebuah keinginan-keinginan yang harus disingkirkan supaya ada jarak antara objek dengan subjek. Atau misalnya mimpi atau nafsu, atau bahkan dari aspek ideologi politik. Jangan sampai seorang saintis itu menemukan nuklir itu dengan keinginan-keinginan politis misalnya. Wah, saya harus menemukan sesuatu senyawa kimia yang bisa menghancurkan Korea Utara misalnya sebagai negara komunis karena saya benci dengan komunis. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Menurut positivisme nggak boleh ada campur tangan unsur-unsur subjektifnya seperti keinginan-keinginan, ideologi politik gitu ya. Bahkan juga penilaian moral dan agama misalnya. Ini nggak boleh gitu ya, nggak boleh dicampur tangankan. Sehingga hasil nanti penelitiannya itu bisa objektif, bisa benar 100% gitu. Tanpa ada campur tangan dari kita. Yang ketiga, ciri-ciri dari positivisme itu adalah ini lebih pada mengikuti hukum alam. Dan maksudnya dia bisa memanipulasi hukum alam. Memanipulasi objeknya dengan eksperimen untuk menemukan pengetahuan menurut model sebab akibat atau deduktif nomologis. Atau misalnya deduktif nomologis itu bila dan maka ya. Misalnya bila air itu dididihkan hingga 100 derajat Celcius, maka air itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Nah, jadi cara berpikir seperti itu, hukum sebab akibat seperti itulah yang diterapkan oleh pandangan positivisme. Oke, nah sehingga manusia bisa memanipulasi, misalnya air yang tadinya tidak layak untuk dikonsumsi dimanipulasi dengan cara dididihkan hingga 100 derajat Celcius, akhirnya bisa dikonsumsi. Ini termasuk manipulasi. Bahkan eksploitasi dari sisi negatifnya, eksploitasi alam misalnya itu memanipulasi. Menebang pohon, ya menebang pohon untuk dijadikan bangunan, dijadikan furniture ya, kemudian dijual gitu. Ini juga manipulasi. Yang terakhir, cara berpikir positivisme itu adalah bersifat universal. Teori yang dihasilkan merupakan sebuah pengetahuan yang bebas dari kepentingan, ini tadi yang bebas nilai itu tadi ya, dan dapat diterapkan secara instrumental, secara universal. Oke. Dapat diterapkan juga kepada kenyataan sosial. Jadi pandangan positivisme ini menurut mereka itu bisa diterapkan untuk segala sendi kehidupan manusia. Kapanpun dan dimanapun. Jadi menurutnya bahwa ya satu-satunya untuk mencapai sebuah kebenaran, untuk menjadi sukses, ya pakailah pandangan positivisme. Itu menurut mereka. Oke, semoga sedikit banyak ini bisa dipahami, ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Nah, apa sih yang menjadi musuh besarnya atau penghambat dari paradigma positivisme ini? Salah satu yang dapat menghambat kesuksesan di dalam positivisme itu adalah dengan melibatkan keyakinan metafisis. Ingat ya, metafisis itu sesuatu yang melampaui fisik. Bisa jadi agama, bisa jadi Tuhan, bisa jadi keyakinan-keyakinan atau harapan-harapan gitu ya. Nah, seperti misalnya nih Dara O'Brien ini cukup viral dulu ya, ketika dia mengatakan science knows it doesn't know everything, otherwise it would stop. But
just because science doesn't know everything, doesn't mean you can fill in the gaps with whatever fairy tale most appeals to you. Jadi para saintis itu menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa mengetahui seluruhnya, ya. Mengetahui seluruh isi alam semesta ini, tidak mungkin. Tetapi yang perlu diingat adalah hanya karena mereka tidak bisa mengetahui seluruhnya, jangan engkau semena-mena memasukkan apa yang tidak kamu ketahui itu dengan aspek-aspek ketuhanan, katakanlah gitu, atau agama. Ini ada anekdot juga nih, gambar atas ini ya. Kalau agama itu bilangnya begini, I don't know, therefore God. Maksudnya, wah, saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu ini. Nah, itu berarti kalau saya nggak tahu, wah itu pasti Tuhan. Itu agama di situ tuh. Masuk agama, ranahnya agama gitu ya. Nah, tapi kalau saintis dengan penerapan positivismenya, dia berbeda. Saya nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, apa dong? Bukan akhirnya kita serahkan pada agama, bukan. Tapi let's find out. Ayo kita observasi, kita teliti. Nah, ini paradigma positivisme. Jadi, this is the idea that when science cannot offer a rational explanation, people will say God must have been involved. Nah, ini yang menjadi tantangan atau penghambat dari positivisme. Nah, kita masuk pada tahap-tahap perkembangan manusia. Menurut Auguste Comte, ya, ada 3 tahap perkembangan manusia yang semestinya manusia lalui sampai akhir. Dan ketika dia bisa melalui sampai akhir itu, manusia bisa memperoleh kepenuhannya. Manusia bisa sukses, katakanlah gitu ya. Dalam bidang apapun bisa sukses. Yang pertama, ini tahap yang paling rendah. Dianalogikan oleh Auguste Comte, ini sebagai tahap masih kanak-kanak, ya, masih anak kecil, yaitu kondisi teologis. Teman-teman, bagi yang mungkin belum paham, teologi ya, itu dari kata theos. Theos itu berarti Tuhan. Logis dari kata-kata logos itu artinya kajian. Ya. Jadi kalau teologis itu kajian tentang ketuhanan. Maksudnya ya berbicara soal sederhananya Tuhan atau agama. Itu teologis ya. Tadi kan sempat kita singgung ada etika teologi, ada etika filosofi, gitu kan. Nah, etika teologi berarti etika yang berasal dari agama. Gitu. Biologi, nah biologi itu kan ada logisnya, ada logi. Berarti kajian tentang bio. Bio itu apa? Bio itu organisme ya. Gitu. Nah, teologi berarti kajian tentang agama. Nah, kondisi teologis ini masyarakat masih berada pada atau masih merujuk pada kesadarannya, pola pikirnya, kehidupannya, itu masih merujuk pada hal-hal yang sifatnya fiksi. Berpegang satu-satunya jawaban dari realitas kehidupan pada fetisisme, atau politeisme, atau monoteisme. Ini agama-agama ya. Ini metafisis. Ya. Sesuatu yang tidak perlu dinalar. Nalar tidak diperhitungkan sebagai alat untuk memahami atau mengetahui realitas kehidupan. Jadi masyarakat yang masih dalam kondisi teologis itu masyarakat yang sebentar-sebentar agama, dikit-dikit agama, gitu ya. Mau memutuskan sesuatu hal agama. Dalam masyarakat Indonesia misalnya mau vaksin, tunggu fatwa MUI dulu, kayak gitu. Mau ini apa namanya? Apalagi ya, ada bencana alam, wah ini pasti karena azab dari Tuhan. Sedikit-sedikit semuanya dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya metafisis atau agama. Kalau dalam organisasi, ini akhirnya implikasinya bersifat absolut, totaliter. Kalau misalnya negara kita itu berdasarkan negara agama, maka jelas orang yang tidak bisa mengikuti
aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintahan itu pasti akan dihukum. Ini karena kalau tidak bisa mengikuti itu dianggap sebagai hal yang berdosa gitu. Nah, ini kondisi masyarakat yang masih kanak-kanak. Contohnya gimana misalnya? Kalau dalam dunia modern, apakah agama, apakah aspek Tuhan itu mesti kita pahami sebagai Tuhan yang kita sembah dalam agama kita masing-masing? Tentu saja tidak. Dalam konteks modern saat ini, dengan dunia digitalnya, orang yang masih punya kesadaran bahwa yang penting saya bisa mendapatkan like yang banyak atau mendapatkan komen yang banyak, tentu saja yang bagus-bagus ya, kemudian bisa di-share, dapat follower yang banyak, ya dan seterusnya itu. Ini adalah tahap kesadaran masyarakat bagi Auguste Comte, pandangan positivisme. Ini masyarakat yang masih terbilang kanak-kanak gitu. Karena tujuannya hanya ingin mendapatkan hal-hal yang tidak nyata sebenarnya. Gitu. Oke, contoh lagi. Nah, dalam kasus bencana alam ya. Ini kalau tidak salah saya ambil dari bencana gempa dan tsunami di Palu ya, Sulawesi. Ketika Sulawesi gempa, kemudian ada tsunami. Oh, ini kalau nggak salah bukan tsunami, ini likuifaksi ya, likuifaksi. Jadi gempa, kemudian ada likuifaksi. Nah, banyak tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa ini pasti penyebab bencananya adalah karena manusia-manusia yang tinggal di daerah itu berdosa semua. Ini pandangan kondisi teologis. Oke. Ini saya juga temukan di Google ya, cara membedakan azab dan cobaan. Jadi kalau ada bencana, nah kita harus tanya dulu nih, apakah korban seagama dengan ente? Kagak gitu. Kalau kagak berarti itu berarti azab. Oh ya, seagama. Nah, perlu ditanya lagi, apakah korban sealiran sama ente? Kagak, oh berarti azab. Kalau sealiran ya berarti itu bukan azab, itu adalah cobaan. Ini hanya sedikit anekdot saja untuk membedakan mana yang azab, mana yang cobaan. Nah, bagi kaum positivisme, ini jelas masih kesadaran masyarakat yang masih kanak-kanak. Ini masih labil ya, belum dewasa. Oh, ini ada contoh lagi. Bulan Maret, April kalau tidak salah, ketika pandemi itu melanda seluruh dunia, seluruh negara, kemudian ada salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa virus corona itu adalah tentara Tuhan. Ini diciptakan untuk Muslim di Uighur ya. Uighur itu kebetulan Muslim yang sedang mendapatkan diskriminasi dan kekerasan di Uighur. Nah, ini menurut pandangan salah satu tokoh agama. Kalian bisa lihat di media sosial ya perkataan seperti ini. Nah, ini bagi pandangan positivisme jelas ini masih masuk pada kondisi teologis. Kemudian misalnya, nah ini di tahun 2019 ada salah satu artis ya, mantan artis yang akhirnya dia berpolitik mendukung salah satu calon presiden dan dia mulai berpidato dan melantungkan doanya. Nah, di doa itu menjadi viral karena dia mengatakan bahwa kalau presiden yang dia pilih tidak menjadi presiden, maka seluruh umat manusia akan tidak mau lagi beribadah kepadanya begitu. Nah, ini pandangan-pandangan yang menurut kalau kita pakai kacamata positivisme, ini masih kanak-kanak karena masih berhubungan dengan hal-hal yang berbau agama. Ada lagi. Nah, ini
Ini juga sempat viral ya beritanya ya terkait dengan babi ngepet. Masalahnya bukan pelakunya ya, tapi masalahnya banyak orang yang percaya gitu kan tentang babi ngepet ini gitu. Masih dianggap sebagai hal yang penting gitu. Sementara negara lain sudah bisa atau bahkan minimal merencanakan untuk menyiapkan kota di bulan atau di planet lain kalau ada bencana di bumi misalnya, kita masih sibuk ngurusin babi ngepet gitu. Ini menurut positivisme masih berada pada kondisi teologis. Nah, itu kondisi teologis. Kalau masyarakat itu bisa mampu beranjak dewasa, ini disebut dengan kondisi metafisis. Oke, tadi saya katakan teologis itu sama dengan metafisis. Nah, kalau dalam perspektifnya positivisme, metafisis di sini agak beda, ya. Metafisis di sini agak beda dengan agama. Dia memisahkan ya, antara teologis dengan metafisis. Kalau yang teologis itu lebih masuk pada keyakinan-keyakinan agama. Tapi kalau metafisis, dia memang melampaui fisik, tapi tidak sampai masuk pada wilayah agama. Nah, metafisis ini adalah kesadaran manusia yang merujuk pada konsep-konsep abstrak seperti hukum sebab akibat, either or ya, atau konsep tentang substansi, being gitu ya. Ini konsep-konsep yang tidak bisa kita dekati secara empiris, tidak bisa kita lihat. Hukum sebab akibat itu kan nggak bisa kita lihat ya. Esensi atau substansi itu juga kan nggak bisa kita lihat. Inti dari batu gitu misalnya kan apa makna batu kan nggak bisa kita lihat ya. Nah, fiksi tidak lagi menjadi rujukan. Jadi meskipun nalar ya rasionalitas itu sudah mulai aktif meskipun belum menunjukkan bukti secara faktual. Gitu. Nah, kalau dalam organisasi ini kita bisa melihat organisasinya itu tidak totaliter lagi, tidak absolut sebagaimana dalam kondisi teologis, tetapi lebih kepada merujuk pada hukum, merujuk pada norma, nilai-nilai yang disepakati gitu ya. Jadi kondisi masih dalam tahap remaja menurut Agus Kom. Contohnya misalnya, nah ini contoh tahun 2019 ya. Ini adalah sebuah strategi praktis setelah hasil pengumuman pemilihan presiden ya 2019 muncul, kemudian para oposisi atau yang menentang atau dari kubu lawan itu menggunakan strategi yang disebut dengan strategi people power. Nah, istilah ini digunakan untuk memprovokasi masyarakat dan menggagalkan pelantikan calon presiden. Kenapa kok ini bisa disebut dengan tahap metafisis? Karena yang digembar-gemborkan, yang dicanangkan ini adalah hal-hal yang sifatnya nggak bisa kita lihat. People power, gitu ya. Ini kekuatan masyarakat nih, maksudnya apa? Kayak gimana, gitu kan? Ini sulit untuk kita konkretkan, gitu. Dan ternyata memang kan nggak pernah terjadi people power ya. Untuk menggagalkan pelantikan calon presiden nggak pernah terjadi. Kalau demonstrasi, ya nanti kita lihat yang sekarang. Habis ini contohnya. Nah, tahap metafisis ini juga misalnya ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang masih meyakini bahwa bumi itu adalah datar. Ya, flat earth. Bahkan di Indonesia juga banyak. Kalau saya tidak salah komunitasnya itu namanya the Flat Earth Society, Indonesian Flat Earth Society. Jadi mereka meyakini gitu bahwa bumi itu sebenarnya datar, bukan bulat, bukan bundar, bulat. Mereka punya argumentasinya sendiri gitu. Yang sebenarnya sangat debatable, ya, sangat bisa dibantahkan. Cuman mereka ya juga ngotot juga. Nah, ini orang-orang yang
menurut pandangan metafisis ya masih belum bisa dibuktikan. Bumi itu bundar atau bulat itu sangat bisa dibuktikan secara empiris. Secara positivistik itu masih bisa dibuktikan. Sementara bumi itu datar belum bisa dibuktikan. Tapi mereka meyakini gitu. Nah, ini ya demonstrasi. Ini juga tahap metafisis. Maksudnya begini, kalau kita tanya ke mereka, apa sih yang sebenarnya kalian perjuangkan? Yang kalian demonstrasikan apa? Anu Pak, terkait dengan pelemahan KPK. Kita menolak RKUHP. Nah, kalau kita tanya lagi, emangnya KPK lemah sekarang? Iya Pak, lemah. Lemahnya kenapa? Nah, itu mungkin mereka sudah agak sulit tuh menjawabnya. Anu Pak, karena pimpinan KPK, karena pemerintah itu atau DPR itu ingin membuat satu badan pengawas yang mengawasi KPK. Padahal KPK itu kan lembaga independen yang harusnya tidak boleh diawasi. Oke, gitu ya. Kita masih bisa menerima itu. Oke. Tahu nggak? Kalau kita tanya lagi ya, apakah kamu tahu sebenarnya yang dialami secara faktual, persoalan yang dialami secara faktual di dalam internal KPK sendiri, kamu tahu nggak? Dia mungkin menjawab, tahu Pak. Tahu dari mana? Dari berita. Kamu tahu nggak yang dari berita itu apakah sudah benar 100% apa belum? Ya belum sih Pak. Jadi, tetapi mereka tetap melakukan demonstrasi. Nah ini karena mereka ya masih kesadarannya itu masih berada pada tahap yang metafisis. Mereka masih belum tahu sebenarnya, tapi mereka lakukan. Nah ini yang aktual ya. Ada yang menganggap bahwa virus corona itu merupakan sebuah konspirasi, sebuah persekongkolan, persekongkolan politik yang dihubungkan dengan bisnis, strategi politik antara beberapa negara gitu ya. Nah ini juga kalau kita dedes, kita tanyakan secara kritis, kita coba cari benarkah yang kamu katakan itu. Saya yakin mereka hanya bisa mentoknya itu menjawab, ya itu yang saya dengar dari seorang profesor misalnya. Itu yang dikatakan oleh, yang saya dengar ya dikatakan oleh Pak Mardigu ya, Bosman Sontoloyo ini, yang jawaban akhir yang bisa dia katakan hanya itu yang saya dengar dari rekan saya seorang profesor. Tapi kalau kita tanya, coba minta dong hasil penelitiannya secara ilmiah. Bisa nggak dia jawab? Kalau misalnya bisa, kenapa dia tidak melakukan itu dan membeberkan itu di tengah publik gitu. Itu lebih meyakinkan lagi. Nah, Dr. Lewis ya, ini teman-teman tahu ya, Dr. Lewis itu kalau kalian lihat podcast-nya itu cukup meyakinkan itu karena dia seorang dokter, dia juga bisa menyebutkan berbagai jenis obat ya, kemudian efek sampingnya dan seterusnya itu juga cukup meyakinkan. Tapi begitu ditantang untuk ayo kita debat ilmiah, kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak berani dia, gitu kan? Nggak berani. Nah, ini juga gejala-gejala atau tahap di mana masyarakat masih memiliki atau menggunakan persepsi yang metafisis. Jadi masih nggak jelas gitu ya. Nah, menurut Agus Kom, masyarakat itu bisa dianggap sebagai masyarakat yang sudah dewasa itu ketika mereka memasuki kondisi positif atau positivisme. Kondisi positif berarti kesadaran manusia yang mendasarkan pada fakta-fakta tanpa bersumber dari sebab-sebab teologis, ya, sebab-sebab teologis atau metafisis. Misalnya, kalau ada apel jatuh dari pohon, itu bukan disebabkan oleh kehendak Tuhan. Atau bukan disebabkan karena ada hukum sebab akibat, causa prima misalnya. Sebab yang tidak disebabkan misalnya. Tetapi karena adanya setelah diteliti, diobservasi, teliti,
ditemukan adanya hukum gravitasi. Nah, kalau dalam dunia organisasi ini sifatnya lebih industrial. Gitu. Nah, menurut Agus kaum positivistik ya, itu mengatakan bahwa sejatinya masyarakat itu kalau bisa dianggap sebagai masyarakat yang sudah matang, itu cara berpikirnya begini nih. Gitu. Cara berpikirnya begini, menyikapi hal itu begini. Lebih ke ada kondisi positif. Nah, misalnya contohnya ya, dari bencana tadi kalau dalam kondisi teologis mereka mengatakan bahwa responnya itu secara spontan, wah ini azab dari Tuhan ini. Atau ini cobaan dari Tuhan. Tapi kalau masyarakat yang sudah dewasa, dia akan melihat sebentar, ini ada apa di balik gempa ini? Kita coba teliti yuk. Wah, akhirnya mereka masuk kapal selam, mereka meneliti, atau mereka membuat simulasi ya. Ternyata diketahui adanya pergeseran lempeng di bumi gitu, yang mengakibatkan munculnya gempa dan bahkan tsunami. Jadi ada penelitian secara faktual. Nah, kemudian mengenai virus misalnya juga begitu. Apakah ini konspirasi? Apakah ini nggak penting? Ini kalau mau tahu konspirasi apa tidaknya, ya lakukan observasi. Buat sebuah pertanyaan dan munculkan hipotesis. Kemudian coba kita uji apakah benar konspirasi itu. Dan akhirnya bisa kita simpulkan. Gitu. Jadi bukan apa kata profesor, bukan apa kata orang gitu kan. Kata profesor oke, tapi profesornya bisa nggak membeberkan hasil penelitian yang runut secara ilmiah. Kalau bisa, oke. Kalau tidak, ya jangan dikatakan begitu, Mas. Ya, ini mengenai kondisi positif. Nah, ini juga ada gambar tuntaskan reformasi, ya. Tuntaskan skripsi. Untuk menuntaskan reformasi yang sangat sulit itu smiley face. Tapi kalau skripsi kok tidak smiley face lagi gitu. Ini ironis gitu ya. Mahasiswa itu bisa menuntaskan reformasi tapi tidak bisa menuntaskan skripsinya yang menjadi tanggung jawab utamanya. Aneh saja, ironis. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketiga tahap perkembangan ini adalah perkembangan yang diharapkan untuk bisa terjadi dalam pandangan, sekali lagi ini dalam pandangan positivistik ya. Meskipun secara faktual kita belum menemukan nih satu negara yang semua masyarakatnya kondisinya positif, nggak bisa. Semuanya metafisis atau semuanya teologis, enggak. Pasti ada orang-orang yang masih berada pada tahap teologis, masih berada pada tahap metafisis, ada juga yang sudah positif gitu ya. Ada bahkan seorang individu misalnya, kayak saya gini misalnya, saya beranggapan bahwa meyakini bahwa orang tidak boleh sepenuhnya berada pada tahap positif saja. Dia juga harus berada pada tahap teologis kadang-kadang. Kadang-kadang juga berada pada tahap metafisis. Nah, tapi kalau menurut pandangan positivisme, ya alurnya ini seperti ini ya, ke tahap yang lebih dewasa. Nah, sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya positivisme, kekuatannya positivisme itu adalah dia mampu mengetahui persoalan secara objektif terhadap fenomena yang terjadi pada alam. Mungkin juga bukan pada alam, pada persoalan sosial juga mereka pasti akan menganggap mereka mampu menemukan persoalan yang objektif. Persoalan tentang pelemahan KPK misalnya, kalau menggunakan positivistik dengan penelitian observasi, tidak hanya bersender pada berita-berita misalnya, ya mereka pasti bisa mendapatkan kebenaran yang objektif. Apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah dalam internal KPK itu apa sih? Kita nggak usah lihat media, kita teliti sendiri. Nah, secara empiris gitu, lakukan penelitian gitu ya. Pasti kita bisa, oh ternyata ini tuh. Ternyata media semua salah. Ternyata yang demonstrasi semua salah misalnya. Ternyata yang demonstrasi itu benar, bisa jadi gitu karena kita sudah meneliti. Itu kekuatannya.
Berikutnya kekuatannya adalah positivisme mampu mengetahui fakta-fakta objektif yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Oke, ini sama ya. Nah, kelemahannya positivisme memaksakan dirinya untuk dapat memahami manusia yang sejatinya adalah makhluk yang unik dan kompleks. Karena begini ya teman-teman, positivisme itu sangat cocok kalau digunakan untuk melihat atau meneliti alam. Atau mungkin meneliti peristiwa gitu juga mungkin bisa. Tapi kalau kita ingin meneliti manusia, nah ini agak sulit. Manusia itu juga makhluk yang paradoks. Gampangnya begini, ketika ada orang tersenyum, itu bukan berarti dia bahagia. Kalau orang positivistik, dia mengobservasi orang yang ketawa, tersenyum, ya, itu dianggapnya sebagai, oh orang ini bahagia. Tahunya dari mana ya? Saya mengobservasi, saya melihat dengan mata kepala saya bahwa dia tertawa, dia tersenyum, ya, itu berarti dia bahagia. Tapi mereka tidak tahu isi hatinya, pengalaman-pengalaman yang selama ini dia bangun di masa lampaunya misalnya, atau tantangan hidup yang dia akan dihadapi di masa depan misalnya. Positivistik nggak bisa masuk ke wilayah itu. Sementara positivistik mencoba untuk memaksakan diri gitu. Contoh lagi yang lebih aktual, saya seringkali melihat skripsi mahasiswa, terutama manajemen ya, meneliti tentang perilaku konsumen. Ya ini, apalagi dilakukan penelitiannya secara kuantitatif ya. Perilaku konsumen terhadap produk A misalnya. Menurut saya itu useless ya, nggak berguna sama sekali. Mungkin pada saat itu perilaku manusianya itu begitu kesimpulannya. Perilakunya A misalnya, mereka tertarik misalnya. Tapi apakah itu berarti menjawab perilakunya di esok harinya misalnya juga sama? Manusia sekali lagi adalah makhluk yang unik dan kompleks. Saya bisa menyukai produk hamburger dari salah satu fast food misalnya. Tapi kemudian besok karena ada produk baru, saya akan meninggalkan itu. Yang produk yang tadi. Manusia itu kompleks. Jadi kalau hanya sekedar meneliti secara positivistik, saya pikir hasilnya kurang. Oke. Nah, yang terakhir, kelemahannya positivistik itu dia tidak mampu menemukan makna. Nah, ini yang tadi kita bicarakan di awal ya. Makna. Kendati telah melalui suatu proses metode saintifik sekalipun. Jadi ya namanya makna ini nggak bisa. Makna ini tahap metafisis, ya. Jadi nggak bisa. Gitu. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, apakah positivisme itu perlu apa tidak? Dalam kondisi tertentu perlu. Untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja virus itu hidup, menular, dan disembuhkan, tahap positivistik penting. Tapi bagaimana kita memahami manusia agar kita bisa bersikap dengan baik, jangan pakai positivistik. Hasilnya nanti akan tidak valid gitu ya. Harus dibedakan. Cara ingin mengetahui apa sih yang terjadi di dalam internal DPR kita misalnya, di dalam pemerintahan eksekutif kita gitu. Gimana sih cara kerjanya Jokowi misalnya? Pakai positivistik. Gimana caranya? Kalian harus observasi. Observasi itu ya kalian harus ikut wawancara, minimal wawancara lah. Gitu. Kalau nggak gitu ya itu apa kata media, apa kata orang. Sulit kita pakai mendapatkan kebenaran itu. Gitu. Jadi positivisme itu penting. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, jika positivisme menganggap bahwa makna itu tidak ada atau tidak penting, maka mengapa makna itu dibutuhkan manusia? Kenapa manusia itu membutuhkan makna? Bagaimana menemukan makna? Apakah makna itu penting untuk hidup? Nah, sekarang kita masuk pada aliran yang terakhir, yaitu eksistensialisme. Kalau kita lihat di sini, tadi aliran positivisme yang saya canangkan adalah
dari satu orang ya, karena memang itu yang paling terkenal. Kalau ini yang terkenal banyak sekali. Tentu saja saya tidak akan membahas semuanya ya. Ini satu semester bisa habis selesai ya. Bahkan berbicara mengenai Martin Heidegger aja, ini juga satu semester ini. Martin Heidegger ini yang tadi kemarin ya di dalam filsafat teknologi ini yang disinggung oleh Pak Adit ya, Heidegger ini. Nah, jadi ada banyak, ada juga tokoh wanitanya ya, Simone de Beauvoir, ada seorang psikologis juga, Viktor Frankl, banyak ya, ada Immanuel Levinas, ada Karl Jaspers, ada Albert Camus, ada Nietzsche, yang paling lama Bapak filsafat eksistensialisme itu Soren Kierkegaard ya. Oke, saya hanya akan mencarikan semuanya dan menyimpulkan. Oke. Apakah eksistensialisme? Pertama, eksistensialisme itu berciri individualitas. Jadi manusia itu dia dapat merenungkan hidupnya ketika berada dalam kesendirian. Kalau dia dalam kerumunan gitu ya, sebuah pesta, kerumunan, ngumpul-ngumpul di kopi, itu sulit untuk bisa mendapatkan atau merenungkan hidupnya. Nah, selanjutnya, eksistensialisme itu adalah otentisitas. Otentik ya. Jadi manusia itu tidak hanyut dalam kesadaran kolektivitasnya dan dapat menjadi dirinya sendiri. Maksudnya manusia yang eksistensialis itu adalah manusia yang tidak suka ikut-ikut perkembangan. Bukan perkembangan, tidak suka ikut-ikut apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Musimnya TikTok, semuanya TikTok. Gitu ya. Atau bahkan, nah ini yang mungkin sering saya amati ya. Kalau teman saya mengambil jurusan manajemen, saya juga ikut deh. Itu bukan manusia yang eksistensialis, tidak otentik dia. Teman saya masuk Brawijaya, saya juga ikut deh, daftar ke sana deh. Itu manusia yang tidak eksistensial, tidak otentik. Jadi ikut-ikutlah. Nah, manusia yang otentik, yang eksistensialis, dalam pandangan eksistensialisme, manusia yang otentik itu adalah dia yang bisa menjadi dirinya sendiri. Kemudian eksistensialisme itu ketidakpastian ya. Oke, ini agak rumit, saya akan skip saja. Nah, manusia eksistensialis itu adalah eksistensialisme itu muncul dari disorientasi dan kecemasan akan keberadaannya. Jadi bagi kaum eksistensialis, manusia itu kadang-kadang butuh berada dalam kondisi yang cemas, berada dalam kondisi yang galau. Justru dari kegalauan itu, dari kecemasan itu, dia bisa menjadi dirinya sendiri dan memutuskan untuk jalan hidupnya mau kemana. Nah, ini sebagai gambaran apa itu eksistensialisme. Ini kalau kalian beli buku ya, yang berjudul Metamorphosis dari Franz Kafka, ini ada buku-bukunya di toko-toko buku online banyak. Ini sebuah novel, judulnya adalah Metamorphosis. Dan ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalian ada yang tertarik ya, tapi saya tidak akan menceritakan semuanya, nanti jadinya spoiler ya. Intinya dari buku ini adalah ada seorang tokoh peran utamanya, dia ini masih muda dan seorang sales begitu ya. Dia cukup pekerja keras dan seterusnya. Nah, kemudian dia suatu hari ketika terbangun dari tidur, tiba-tiba dia lihat tubuhnya itu ternyata sudah berubah menjadi kecoa, seekor serangga kecoa. Nah, tetapi secara spontan dia melihat jamnya, jam wakernya, jam di HP-nya. Loh, ternyata saya sudah telat bekerja. Akhirnya dia dengan tergesa-gesa menyiapkan diri, kemudian bertemu dengan keluarganya. Nah, keluarganya juga begitu tahu, loh, kok anak saya sudah berubah menjadi
menjadi kecoa ya. Nah, responnya bukan mempertanyakan kenapa sudah berubah, tetapi justru malah mengkhawatirkan bahwa dia sudah terlambat bekerja gitu ya. Dia harus sarapan. Ayo, kamu harus cepat bekerja, jangan sampai rugi gitu ya. Kita juga butuh uang dan seterusnya. Nah, akhir kata, akhir cerita. Oke, saya nggak mau kasih tahu cerita. Kalian coba baca sendiri. Tapi intinya begini. Dari cerita itu, ternyata si tokoh ini dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tidak mau merefleksikan dirinya sendiri. Sudah jadi apa dia sekarang? Dia terkungkung atau terpenjara oleh waktu, oleh pekerjaan, bahkan keluarganya juga tidak mau membantu dia untuk melihat dirinya. Karena dirinya sudah berubah tadi ya. Malah mendorong dia untuk, ayo kamu harus tetap bekerja. Jangan sampai terlambat, kita butuh uang dan seterusnya. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang tidak menyadari dirinya. Bahkan dia sudah berubah menjadi kecoa pun tidak menyadari. Karena sudah disibukkan oleh jadwal-jadwal aktivitas rutin yang begitu padat. Gitu. Nah, kalau kita refleksikan, seorang eksistensialis itu tidak seperti itu, tentu saja. Dia akan melihat dirinya. Nah, jadi pertanyaan penting seorang eksistensialis adalah dia menanyakan hidupnya. What is life? Apa itu hidup? Siapa saya? Kenapa saya ada di sini? Gitu ya. Kalau dalam contoh novel tadi, dia pasti begitu bangun tidur akan melihat tubuhnya berubah menjadi seekor kecoa, dan dia akan bertanya, kenapa saya menjadi seekor kecoa? Sebelumnya saya kan manusia. Apa yang menyebabkan? Kemudian saya harus seperti apa nih kalau saya menjadi seekor kecoa? Tapi ternyata kan enggak. Dia malah kaget, sudah telat bekerja, sudah nggak mempersoalkan dirinya. Gitu. Nah, eksistensialisme menekankan pada mengintrospeksi diri, siapa saya sebenarnya. Gitu. Bahkan juga mempertanyakan apakah kenyataan ini betul-betul real, betul-betul nyata gitu. Apa sih realitas itu dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensialis. Oke. Nah, dalam eksistensialis itu ada 4 ciri ya yang menjadi fokus perhatiannya. Yang pertama adalah dia menanyakan tentang what is God, kemudian what is world atau apakah dunia, kemudian what is human, siapakah manusia, what is morality atau apakah itu moralitas. Nah, dalam dunia satu-satu secara singkat saja, manusia berbeda dengan benda mati. Karena benda mati itu tidak memiliki kesadaran dan kebebasan, sehingga tidak pernah mempertanyakan eksistensinya. Jadi kalau benda mati, bahkan hewan sekalipun, hewan itu menggunakan instingnya gitu. Kalau manusia, dia punya kesadaran, dia bisa mengenali dan memahami dunianya. Sementara benda itu sudah sempurna. Laptop yang saya gunakan ini sudah sempurna, sudah ya begini ini, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau mau diapa-apain ya buat versi yang lebih baru atau merek yang baru. Tapi manusia seperti saya, ini masih bisa berubah, punya kesadaran untuk merubah diri. Oke, manusia harus terus mencari makna hidup ya. Makanya manusia harus terus mencari makna hidup. Gitu. Harus mencari bahkan dimulai dari siapakah dirinya. Oke, itu yang dunia. Kemudian what is human atau manusia. Nah, ada seorang eksistensialis yang berkeyakinan bahwa manusia itu selalu saling mengobjekkan satu sama lain. Untuk mendapatkan pemahaman atau memahami makna dirinya, manusia perlu menidak atas pengobjekan sesamanya. Jadi maksudnya begini, ada seorang eksistensialis yang
punya keyakinan bahwa keberadaan orang lain itu justru bisa merugikan saya. Makanya dia menganggap bahwa orang lain itu adalah neraka. Ini seorang tokoh yang sangat terkenal yang beberapa kali saya singgung ya di presentasi sebelumnya, yaitu Jean-Paul Sartre. Dia mengatakan bahwa hell is to other people. Orang lain itu adalah neraka. Maksudnya adalah orang lain itu selalu mengobjektifkan saya. Maksudnya orang lain itu selalu mengomentari saya, menilai saya. Kalau kita dalam dunia media sosial kan seringkali orang itu punya komentar-komentar yang sangat pedas, yang sangat menyakitkan. Bahkan tidak sedikit juga orang Jepang, orang Korea yang bunuh diri karena komentar-komentar orang lain yang tidak menyukainya. Para haters begitu ya. Nah, orang yang tidak kuat mentalnya, tidak memahami siapa dirinya, tidak pernah belajar filsafat eksistensialisme, maka mereka pasti akan bunuh diri. Minimal mereka akan jatuh mentalnya. Mereka akan insecure gitu ya. Kalau dalam anak muda sekarang ini, mereka akan insecure dan tidak percaya diri. Bahkan ya sudah, kadang-kadang nggak tahu lagi tujuan hidupnya apa. Kalau semua orang sudah menganggap bahwa saya ini adalah makhluk yang tidak berguna, yang tidak berkualitas, untuk apa lagi saya hidup, kan gitu. Nah, eksistensialisme mencoba untuk menyadarkan bahwa mempertanyakan diri Anda, untuk apa tujuan hidup Anda, bagaimana hubungan Anda dengan orang lain, itu menjadi penting. Makanya ada juga salah seorang filsuf yang namanya Immanuel Levinas, dia mengatakan bahwa orang lain itu, keberadaan orang lain itu bukan neraka. Ini jadi kebalikannya ya. Orang lain itu justru dilihat sebagai wajah. Wajah itu berarti wajah yang menuntut tanggung jawab sebagai sesama manusia. Artinya kita kalau ingin memahami diri kita, mendapatkan makna dari diri kita, manusia itu perlu atau punya tanggung jawab untuk menolong orang lain. Ini kebalikannya. Meskipun orang itu bersikap buruk terhadap kita, tapi justru untuk bisa mengenal diri kita harus menolong orang itu. Entah kita tolong cara berpikirnya atau kita edukasi secara sederhana, tapi ya kita harus berbuat sesuatu untuk mereka. Atau minimal ya kita abaikan saja haters kita. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sesama manusia. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi keberadaan orang lain itu sebagai pemenuhan. Kita tidak dapat hidup sendiri. Orang lain kita butuhkan agar kita dapat hidup dan memahami hidup. Ya, saya sempat mengatakan kepada rekan-rekan bahwa untuk bisa memahami diri kita harus mencoba untuk melihat, berjumpa dengan orang lain. Untuk memahami bahwa kulit saya ini warnanya coklat, saya harus bertemu pada orang yang berbeda dengan saya. Kalau saya bertemu dengan orang yang warna kulitnya sama dengan saya pasti tidak akan memahami bahwa warna kulit saya itu adalah coklat. Tapi kalau saya berjumpa dengan orang yang berkulit hitam, disitulah momen di mana saya baru menyadari bahwa oke, ternyata kulit saya ini warnanya berbeda dengan Anda. Pada momen itulah saya akhirnya bisa memahami diri saya. Dan ini juga berlaku pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Gitu. Nah, jadi keberadaan orang lain yang berbeda ini bisa memahami siapa diri kita. Nah, ini ada secara moralitas ya, ada lompatan eksistensial. Nah, ini kalau tahapan perkembangan manusia menurut positivisme itu mulai dari kondisi teologis, kemudian kondisi metafisis, dan berakhir pada kondisi positivistis, maka dalam eksistensialis, tahap pertama adalah justru yang positivis.
atau yang disebut dengan tahap estetis. Ya. Nah, tahap estetis ini, estetis berarti mengindrai atau mencecap. Manusia yang hidup dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan sesaat atau sesegera mungkin. Ya. Ketakutannya, orang yang berada pada level ini, itu adalah rasa tidak nikmat atau rasa bosan. Itu ketakutannya. Nah, ini Pak, ini sebenarnya tahap positivis ya, kalau kita masuk pada positivisme ya. Orang yang bisa mengindrai, mengobservasi gitu ya. Tapi kalau dalam eksistensialis, ini justru tahap yang paling rendah. Karena tujuan utamanya adalah kenikmatan dan kepuasan. Gitu. Tujuannya ya sesegera mungkin untuk mendapatkan kenikmatan. Nah, disinilah nafsu dan seterusnya ini aktif hidup. Ya. Tahap yang lebih tinggi ini adalah tahap etis. Nah, pada tahap ini manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan moral yang bersifat universal. Ia memahami perbedaan baik dan buruk dan mampu mengimplementasikannya. Jadi kesadarannya itu sudah tidak lagi disandarkan pada dorongan indrawi dan emosi belaka. Ya, ini sudah mulai lumayan lah ya, tahu mana baik dan buruk gitu ya. Nah kemudian yang paling tinggi ini justru tahap religius. Manusia dalam tahap ini telah melompat ke dalam fase yang berada di luar azas-azas universal. Ini ya, dia sudah melampaui konsep baik dan buruk. Misalnya, nah kalau dalam agama monoteis, bebas untuk memilih mengimani perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak atau Ismail. Nah ini kan kalau masih dalam tahap etis, jelas dia tidak akan mengorbankan anaknya sendiri. Tapi karena ini sudah masuk pada tahap religius, dia mau karena itu sebuah iman yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Nah ini berbanding terbalik ya dari sudut pandang positivisme berbanding terbalik sekali ya. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu ada baiknya ada buruknya. Oke. Nah kalau dari sisi moralitas ini ada dua perbandingan. Seorang eksistensialis melihat ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Ya. Apa itu moralitas budak? Manusia yang jadi budak itu kayak gimana sih? Manusia yang jadi budak itu ya atau mental budak ya. Itu manusia dekaden, penurunan, keterbelakangan. Itu adalah manusia yang membutuhkan pegangan hidup. Maksudnya pegangan itu membutuhkan orang lain yang dapat memutuskan hidupnya, memilihkan jalan hidupnya. Dia tidak memiliki keberanian dan kelapangan dada untuk menghadapi tantangan hidupnya. Karena dia harus mendapat masukan dari orang lain, bahkan mengikuti keputusan orang lain gitu ya. Tanggung jawabnya hanyalah kepada orang lain. Kelompok yang dia ikuti itulah yang memilihkan jalan hidupnya. Bahkan kelompoknya yang harus memilihkan jalan hidupnya. Jadi dia nggak bisa bebas otonom untuk menentukan prinsip hidupnya. Sementara di sisi yang lain, moralitas tuan ini adalah manusia yang ascendant. Manusia yang bisa berkembang, meningkat, itu adalah manusia yang berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya adalah manusia yang mampu memilih keputusan hidupnya dan jalan hidupnya tanpa tergantung pada orang lain atau pada kolektivitas. Kolektivitas ini kelompok ya. Jadi nggak perlu tergantung dari keputusan kelompok, dia sudah menentukan ini yang menurut saya benar, ini yang menurut saya baik. Dan jalan hidup saya itu ke arah sini. Saya memilih untuk mempelajari jurusan sastra Inggris misalnya. Ini keputusan saya, bukan keputusannya kelompok atau bahkan untuk ikut-ikut kelompok atau teman saya. Inilah keputusan saya. Jadi dia berani mengambil resiko untuk bertanggung jawab dan berani menghadapi tantangan dengan lapang dada. Ini manusia yang diharapkan.
Nah, terakhir. Jadi rekan sekalian, kita sudah lihat positivisme, eksistensialisme, maka kita perlu merefleksikan gitu. Apakah Anda pernah melakukannya? Untuk bertanya kepada diri Anda, siapakah Anda? Apa sih arti hidup bagi Anda? Mengapa Anda diciptakan? Sudahkah tepat pilihan pendidikan Anda? Apakah realitas hidup itu? Yang pertanyaan paling sering ditanyakan juga kadang-kadang begini. Bisakah Anda melihat Anda 10 tahun di masa yang akan datang? Anda akan menjadi apa? Bisakah Anda melihat 25 tahun dari sekarang apa yang Anda lakukan? Anda menjadi apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti juga menjadi tugas kalian untuk menuliskan refleksi diri. Nah, dari aliran positivisme dan metafisik, eksistensialisme, masing-masing ada kebutuhan masing-masing dalam kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita ambil. Baik, saya cukup di sini. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan atau argumentasi yang bisa kita diskusikan untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Atau mau open mic juga boleh. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang kurang jelas, ingin diklarifikasi supaya lebih jelas, juga boleh. Bebas. Silakan. Kita masih ada cukup banyak waktu, 20 menit ya, kurang lebih. Pak, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Kalau positivisme itu kan tadi sempat dijelaskan bahwa tidak melibatkan yang metafisis, artinya tidak melibatkan ketuhanan lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ada apa ya benang merahnya antara orang yang positivisme sama orang ateis? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Michael ya. Ada benang merahnya. Orang-orang yang positivistik cenderung ya, saya tidak mengatakan semua positivistik ya. Semua positivistik itu berarti ateis. Cenderung mereka bisa menjadi ateis, ada. Bahkan Auguste Comte sendiri, seorang bapak positivisme, itu bahkan dia menciptakan agama baru. Kalau kita pelajari lebih dalamnya, dia agama itu bukan berarti meyakini Tuhan yang disembah oleh selayaknya orang yang beragama ya, tapi agama positivistik. Agama positivistik itu ya berarti yang prinsip hidup itu berada pada sebuah cara hidup yang positivistik. Itu orang yang beragama positivistik. Itu dulu seperti itu. Sekarang mungkin Scientology atau saintisme itu bisa jadi mereka juga ini ya punya kecenderungan menjadi ateis. Ada benang merahnya. Benang merahnya tadi ya yang saya katakan karena mereka menganggap bahwa apa yang tidak nampak ya apa yang tidak faktual tentu saja itu bukan sebuah kebenaran. Sementara agama ini kan keyakinannya hanya berdasarkan kitab suci ya atau apa kata nabi kan begitu kan.
tidak ada fakta yang bisa mendukung itu, gitu kan? Tidak ada fakta yang bisa mendukung perkataan Nabi itu memang benar apa adanya. Bahkan kayaknya irasional semua kan gitu. Ini kalau kita pakai perspektif positivistik. Ya. Benang merahnya saya pikir ya itu ya, mereka orang-orang yang berpandangan positivistik dan fanatik terhadap positivistik, fanatik terhadap cara berpikir positivistik yang saat ini kita kenal dengan saintisme, itu punya kecenderungan sangat besar untuk mengarah pada ateis. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa orang yang positivistik itu sudah pasti ateis, enggak juga gitu ya. Karena begini, positivistik itu penting juga untuk kita terapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, penting untuk meneliti alam, meneliti fenomena sosial, itu penting juga. Harus pakai itu, menurut saya caranya ya paling bagus pakai itu. Tapi kalau untuk memahami eksistensi kita sebagai manusia, itu nggak bisa pakai positivistik. Nah, sementara orang yang fanatik terhadap positivistik, dia meneliti manusia, kesadaran manusia ini semuanya juga dengan cara positivistik. Saya pikir itu, Michael. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini ada pertanyaan. Ya, Theophilus, untuk kasus pandemi virus corona, apakah kita harus melihatnya dari segi metafisika atau berdasarkan teologis, naluri agama dan adat budaya? Nah, kalau saya pribadi, saya melihatnya dari kedua belah perspektif ya. Dari sisi positivistik, juga dari sisi metafisika atau teologis. Karena ini juga sangat bersinggungan erat dengan dunia agama ya, apalagi di Indonesia ya. Seperti tadi siang yang saya katakan di sesi sebelumnya itu, saya bilang kasus COVID kita ini kan bisa menyebar luas, juga salah satunya dengan ketidakdisiplinan orang dalam berkerumun ya. Bukan hanya ketidakdisiplinan, tapi juga pandangan orang terhadap agama itu yang akhirnya bentrok dengan protokol kesehatan. Misalnya beribadah di rumah ibadah, ya, itu kan bentrok tuh dengan protokol kesehatan. Saya kemarin tuh siang ada beredar tuh video sebelum sholat Idul Adha kemarin ya, sholat Idul Adha, itu ada yang khotbah bilang, ayo semuanya harus rapatkan tubuhnya. Protokol kesehatan sudah kita jalankan, sudah pakai masker, sudah hand sanitizer. Kalau mau ibadah harus tetap merapat gitu. Nah, memang dalam tuntunan agama itu syaratnya memang begitu. Kalau beribadah itu memang harus rapat ya, beribadah berjamaah ya, beribadah bersama-sama itu harus rapat satu dengan yang lainnya. Itu syaratnya memang begitu. Syarat teologisnya memang begitu. Nah, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, nah ini kan akhirnya perlu juga dikombinasikan dengan pertimbangan-pertimbangan positivistik. Misalnya, kalau ibadah itu rapat, ini akan memunculkan risiko yang sangat besar ketika tidak rapat, ketika berjarak. Kalau berjarak, risikonya kecil. Kalau rapat, risikonya jadi besar untuk menyebar virus-virus corona. Tapi sementara aturan agama kalau tidak berjarak, kalau berjarak ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Gimana dong? Nah, disinilah para tokoh agama saya pikir perlu mencoba untuk mengkaji kembali. Beberapa tokoh agama punya dasar-dasar pertimbangan teologisnya. Dalam agama Islam misalnya punya rujukan-rujukan hadis gitu ya, rujukan-rujukan hadis, kemudian rujukan-rujukan kitab suci.
yang bisa diinterpretasikan untuk mendukung bahwa ternyata dalam situasi kondisi darurat seperti saat ini justru yang sebaiknya dijalankan adalah berjarak gitu. Dalam kondisi PPKM seperti saat ini justru yang dianjurkan itu adalah tidak pergi ke rumah ibadah untuk beribadah. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan ini perlu gitu. Antara pertimbangan agama dengan pertimbangan yang sifatnya positivistik. Pertimbangan eksistensialisnya bagaimana? Nah, ini juga penting menurut saya. Orang jadi bisa mencoba untuk introspeksi diri, merefleksikan apa dan bertanya pada diri kita masing-masing, apakah dengan pergi beribadah ke rumah ibadah di masa saat ini itu adalah sebuah tindakan yang tepat. Kalau untuk diri saya sendiri, apakah sudah tepat? Apakah bisa merugikan diri saya sendiri? Apakah bisa merugikan orang lain? Nah, ini adalah kondisi-kondisi atau pertanyaan-pertanyaan eksistensialis. Gitu. Jadi saya pikir positivisme dan eksistensialis yang ingin mempertanyakan ya, dia nggak mudah untuk ikut pada pandangan-pandangan masyarakat. Di perumahan saya sini, mayoritas masyarakatnya itu punya pandangan dalam masa PPKM seperti ini, ya tetap kita harus beribadah di masjid. Meskipun pemerintah mengatakan, bahkan Kementerian Agama mengatakan nggak usah ke masjid, gitu. Bahkan ada juga seorang ulama yang mengatakan nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Tapi mereka semua di sini masih ke masjid. Nah, kalau saya orang yang suka ikut-ikut aja ya pasti saya akan ke masjid. Tapi karena saya nggak bisa seperti itu, saya menganggap bahwa eksistensialisme penting untuk diterapkan pada kondisi seperti saat ini. Saya akhirnya berpikir, benar nggak sih yang dilakukan oleh orang itu? Apakah saya juga harus ikut beribadah di masjid, gitu ya? Ya, hal-hal itulah yang penting ya. Dan saya berharap juga teman-teman mulai sekarang, kalau memang ini dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang bagus untuk masa depan teman-teman, saya pikir kita pelan-pelan coba bersikap seperti itu. Gitu kira-kira, teman-teman. Baik, ada lagi pertanyaan? Berarti dalam kasus-kasus tertentu, salah satu teori dapat ditimpali yang lain ya, Pak? Betul, iya. Bisa. Jadi dalam filsafat itu kita jangan hanya mempraktekkan satu pemikiran saja, satu perspektif saja. Misalnya hidup saya ini saya praktekkan dengan cara positivistik. Seluruh tindakan saya mulai pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya cara hidup saya, tindakan saya, sikap saya positivistik misalnya. Jangan juga gitu, karena realitas itu kan begitu kompleks dan paradoks. Nah, itulah pentingnya belajar filsafat dengan banyak aliran-aliran tadi. Ini kan hanya 2 aliran nih. Kita belum belajar tentang rasionalisme, kita belum belajar tentang idealisme. Nah, kalau kita belajar semuanya, kita bisa bersikap dan memandang hidup kita itu bisa lebih luas lagi. Artinya apa? Artinya dalam menentukan sikap, menjawab tantangan hidup, ada persoalan hidup, kita bisa lebih bijak gitu. Filsafat itu kan mencintai kebijaksanaan. Baik, jadi kita bisa lebih bijak menyikapi kalau ada persoalan. Kalau hanya 1-2 aliran saja, ya saya pikir hanya itu saja gitu. Tapi kalau banyak aliran yang bisa kita pahami, kita bisa lebih bijak. Makanya ada orang-orang yang kelompok-kelompok agama fundamentalistik yang fanatik yang mengharamkan filsafat, saya pikir mereka ya sangat eksklusif akhirnya. Sangat eksklusif.
Begitu. Oke, baik, bagus pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman ada lagi? Jangan lupa ini mengisi presensi ya. Linknya ini sampai jam 15.30 ya, jadi setengah 4. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Atau mau komentar? Oke, sudah tidak ada atau ingin mengklarifikasi dari teori atau pandangan eksistensialisme, pandangan positivisme, boleh? Baik, kalau tidak ada, bisa kita akhiri sesi yang keempat ya, yaitu filsafat, positivisme, dan eksistensialisme. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa kita renungkan, bisa kita pikir-pikir gitu ya, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik,